Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma la ba'd. Mari kita awali sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang berkah. Wabil khusus di 10 hari terakhir ini Allah berikan kepada kita keutamaan Lailatul Qadar dan juga keutamaan dari puasa dan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang sesungguhnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Ibnu Jadil Al-Si. Beliau berhalangan hadir dan kami diminta untuk menggantikan. Kita sampai pada halaman 92 dengan judul Ikhtila'uhu fi gharin Hira. Jadi ikhtila ini bahasanya menyendiri, ya. Ikhtila dari kata khala yakhlu, artinya menyendiri atau sebenarnya katanya hilang, ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita ikhtila atau dalam bahasa kita dijadikan WC itu Baitul Khala namanya, ya, tempat orang menyendiri sebenarnya. Karena jarang orang ya dua-duaan gitu kalau sedang seperti itu. Jadi ikhtilahu, ya, hu-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW fi ghar, pada gua namanya Gua Hira. Nah, ini kan sebagian ada yang sudah umroh, ya, saya lihat. Mungkin nggak usah berdiri. Ya, bagi yang sudah umroh, mudah-mudahan umrohnya makbulah mabrurah. Yang belum berangkat segera diberangkatkan. Yang belum amin kayaknya belum dapat nih kayaknya. Saya doakan lagi, ya. Yang belum berangkat mudah-mudahan diberangkatkan. Yang belum haji juga mudah-mudahan segera haji. Nah, ketika nanti umroh, ya, itu kan ada gua Hira itu. Jadi kalau kita mau ke atas itu lumayan jauh, lumayan menanjak, dan bagusnya sih gak sendiri gitu. Artinya kalau nanti tiba-tiba naik terus nggak bisa turun, ada teman yang bisa bergendong gitu. Cuma kalau memang kaki udah kram atau mungkin nggak sehat, ya jangan coba-coba naik ke atas, ya. Takutnya bisa naik nggak bisa turun, Pak. Ya, dan kita ya malu gitu, tiba-tiba ditandu dari sana kan, kenapa? Kaki kram. Di sana nggak ada apa-apa sesungguhnya, ya, di Gua Hira itu, tetapi posisinya yang sangat strategis menurut saya. Jadi kalau kita berada di Gua Hira itu, ketika kita menghadap ke arah Mekah itu ke Baitullah Ka'bah, itu betul-betul bisa presisi gitu, ya. Jadi ketika orang lihat itu adalah Ka'bah. Jadi itu kenapa dipilih Gua Hira, ya, tentu di situ Nabi SAW ingin menyendiri, ya. Jadi di sini disebutkan walamma akhadat sinnuhu tad'u nahwal arba'ina, dan ketika umur beliau, ya, sinnuhu di sini artinya umur, tad'u yang mencapai umur 40. Nah, dari sini yang belum 40. Nah, ya. Sudah 40 mungkin banyak, ya. Nah, 40 ini disebutkan dalam Quran. Jadi umur 40 ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, jemaah sekalian yang baik offline maupun online. Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassayna insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'uha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sana.
Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun, ya disebutkan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini wiridnya orang kalau 40 ke atas. Ya, wiridnya doa yang harus senantiasa kita ucapkan. Kenapa? Karena umur 40 ini sebagian saya baca tafsir, Pak. Jadi sebelum umur 40 itu banyak dispensasinya, banyak Allah tuh udah maafin dah ya, nggak apa-apa gitu. Tapi setelah 40 itu banyak para ulama mengatakan menafsirkan ayat ini hati-hati, karena kalau ada kejahatan yang dilakukan setelah umur 40 itu agak susah merubahnya. Ya, agak susah merubahnya. Memang bisa berubah tapi nggak bisa, artinya dia tetap akan dalam keadaan seperti itu. Nah, Rasulullah SAW pada umur 40 ini beliau melakukan nasya'a ladaihi hubbun lil uzlati bainal fatrati wal ukhra. Jadi beliau senantiasa muncul dalam diri beliau itu kesukaan, kecintaan untuk menyendiri dari waktu ke waktu. Jadi bukan sehari dua hari beliau itu, ya. Bahkan disebutkan ada beberapa bulan beliau menyendiri. Nah, dalam konteks kita sekarang ini mungkin kita nggak mungkin nyari gua, Pak. Ya, nggak mungkin nyari gua. Kenapa? Ya susah ya. Mungkin gua yang ada di sini ya di mana nih yang biasa di Bogor itu kan? Ya, belum salah itu pun belum tentu ada guanya kan. Jadi di sini kita tentu agak susah. Maka Islam memfasilitasi, Pak, 10 hari terakhir ini kita bisa disunahkan melakukan disebut dengan al-i'tikaf. I'tikaf itu sama juga, menyendiri juga, beribadah di masjid dalam rangka apa? Ya, takhalli, ya, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada urusannya dengan yang disebut dengan urusan dunia apa. Cuma karena udah kita pegang HP aja itu, masih terkoneksi kan, masih buka-buka m-banking, ya, siapa tahu dapat THR kan. Itu penting tadi. Kalau nggak dibuka takut-takut kita yang nggak kebagian THR kan, pas dicek belum masuk kan bahaya kan. Nah jadi sesungguhnya Islam sudah memfasilitasi. Bahkan i'tikaf itu tidak mesti hanya 10 hari terakhir. Kita di luar daripada itu cuma disunnah muakkadakan karena ada ayatnya. Ya, ayatnya wa antum aakifuna fil masajid, ya. Jadi wala tubasyiruna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan mendatangi istri kalian sementara kalian beriktikaf di masjid. Jadi ini iktikaf merupakan ibadah di bulan Ramadan yang sangat disunahkan. Wa hubbiba ilaihi al-ikhtila'u fi gharin Hira. Dan beliau itu dibuat cinta. Hubbiba itu artinya memang Nabi dititipkan rasa cinta oleh Allah untuk menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. Cuma orang sekarang ini Pak aneh kalau sudah di Gua Hira itu kan ada yang sholat lah, ada yang apa deh. Nabi di sana ya cukup dia menyendiri aja. Karena kenapa? Syariat belum turun. Syariat belum turun. Syariat itu turun setelah Nabi SAW setelah jadi Nabi. Jadi kita tentu ketika di sana tidak melakukan ibadah-ibadah tertentu yang kemudian bisa memberikan pemahaman berbeda. Nanti orang lihat nih, kenapa kok sholat begini? Karena di Gua Hira itu sangat kecil. Wa Hira'un jabal. Jadi Gua Hira ini berada di satu gunung, yaqa fi janibus shimalil al-gharbi. Ya. Berada di atau Jabal Hira ini terletak di bagian barat Laut Mekah. Nah, biasanya kalau yang nggak mau capek Pak cuma situ tur aja. Situ tuh kata yang mutawifnya, Pak di sana Pak itu katanya kan Gua Hira. Nah, gitu doang itu, nggak sampai ke atas. Kalau ke atas pun kaki udah nggak kuat ya, kadang apalagi kalau udah habis umroh misalnya. Tapi kalau memang mau menjalannya ya udah ya, mungkin beberapa orang ke sana ya bismillah. Kalau nggak salah ada yang pernah ke sana ya, mana? Pak Agus itu. Ada Pak Agus katanya pernah naik ke atas. Kalau saya walaupun udah berapa kali nggak pernah naik ke atas, kenapa? Jauh ya, jauh dan menanjak. Kemudian apa kata beliau? Fakana yakhlu fihi, dan beliau Nabi SAW itu menyendiri di sana. Jadi Khadijah tidak ada diikutkan, tidak.
Beliau sendirian di sana. Padahal Nabi SAW itu ya pedagang, ya karena Khadijah juga pedagang. Wa yata'abbadu fihi layali dawatil adatnya. Nah, yang menarik di sini, beliau itu beribadah. Ibadah apa yang beliau lakukan situ? Sementara wahyu itu baru turun setelah Nabi 40 tahun setelah datangnya Jibril. Nah, menurut beberapa ahli sejarah, memang ahli Mekah ini, penduduk Mekah itu mereka menganut ibadahnya Nabi Ibrahim yang diturunkan, ya, millata Ibrahim abikum, ya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, bapak kalian. Ya, karena Nabi Ibrahim sendiri, ya, ketika datang ke kota Mekah, beliau mengajarkan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau. Ya, termasuk Nabi Ibrahim punya suhufu Ibrahim. Nabi Ibrahim punya suhuf. Saya sendiri belum pernah lihat tuh suhuf Ibrahim. Tapi jangan khawatir bapak-bapak dan jemaah sekalian. Suhuf Ibrahim itu sudah terangkum semua dalam Al-Quran. Nggak tahu bagian mana, tapi sudah ada dalam Al-Quran. Ya, jadi isi daripada Quran itu dia menghimpun, Pak. Semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada manusia dihimpun, diringkas dalam kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran. Nah, semua isi Quran itu, Pak, ada ringkasannya, yaitu pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan semua isi surat Al-Fatihah itu terwakili dari dua kata aja, yaitu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Maha Kasih dan Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menunjukkan sebenarnya isi dari Quran itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi beliau di sana, ya, di dalam Gua Hira ngapain? Ya, beribadah selama beberapa malam dengan jumlah yang banyak. Terkadang 10 malam. Jadi 10 malam pulang, 10 malam pulang. Mirip kita itikaf ini. Cuma kita, Pak, nggak begitu. Nah, maghrib datang gitu kan, habis pulang subuh pulang kita. Semestinya kalau ada yang mazhab mengatakan itikafnya itu selama 10 hari terakhir full, nggak pulang. Tapi dengan syarat rumahnya mirip dengan rumah Nabi yang berdempetan dengan masjid. Jadi buka tirai itu udah masjid gitu ya, buka pintu udah masjid. Nah, kita kan rumahnya jauh, mungkin ya ada yang kerja juga, jadi fleksibel ngambil pendapat ulama yang iktikafnya walaupun sebentar juga iktikaf. Nih kita nih kalau niatkan iktikaf ketika datang ke masjid, iktikaf Pak kira-kira? Iktikaf, tapi harus diniatkan. Jadi nggak bisa otomatis kayak orang i'tikaf gitu, enggak. Jadi nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sebelum masuk atau pas sekali kita masuk boleh berniat seperti itu. Kemudian wa taratan aktsaru min dzalika ila syahr. Kadang 10 hari. Jadi beliau misalnya 10 hari, kemudian kadang pula sampai sebulan. Jadi sebulan baru pulang. Tsumma ya'udu ila baitihi, kemudian pulang ke rumah beliau. Jadi Nabi SAW itu ketika ke Gua Hira itu beliau datang, kemudian di situ melakukan bertafakur, ya. Jadi mungkin ibadah di situ bisa juga dengan tadabbur dan tafakur tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yakadu yakuthu fihi qalilan hatta yatasawwadu min jadidin li khalwatin ukhra, ya. Disebutkan bahwa tidak lama tinggal di sana sebelum kembali membawa bekal yang baru untuk berkhalwat berikutnya. Jadi misal begini nih, 10 hari selesai. Pas pulang ke rumah nyiapin lagi. Ya nyiapin. Zaman dulu mungkin ya ada tukang gosen GoFood gitu, Pak. Barangkali beliau kalau ada GoFood tuh udah sibuk-sibuk pakai GoFood aja. Didatangin itu kan. Cuma ada juga jawabannya. Kata tukang GoFood, afwannya ini 10 hari tadi saya itikaf dulu gitu. Berarti memang harus ada disediain sama pengurus masjid biar kalau itikafnya di khusyuknya. Nah, jadi beliau selalu menyiapkan itu sehingga nanti jadi nggak diantar, Pak. Nggak diantar, beliau berbekal sendiri sampai beliau. Hatta yatazawwaj min jadid li khalwatil ukhra. Jadi pulang berbekal lagi, nyiapin, balik lagi. Kemana? Ke Gua Hira.
Wahakada, demikian ini berminggu-minggu ya seperti ini dilakukan oleh Nabi. Illa an ja'ahul wahyu, sampai datangnya wahyu yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sampai ayat yang kelima. Jadi wahyu ini Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, di dalam Quran diungkapkan dengan 4 konteks yang berbeda. 4 hal berbeda. Jadi wahyu yang pertama minallah ila nabi ila al-anbiya, ya, biwasitati al-jibril. Jadi wahyu yang artinya itu perintah Allah, ya, melalui malaikat kepada para nabi-nabinya termasuk Al-Qur'an. Wahyu yang kedua ini adalah wahyu bimakna ilham. Ya, jadi Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada kita, tapi bukan makna wahyu yang artinya kita dapat wahyu, saya dapat wahyu nih tadi malam kan, tiba-tiba kita jadi nabi, enggak. Ini ilham maksudnya. Jadi kalau kita dapat Pak, misalnya lagi buntu, ya, buntu itu maksudnya lagi nggak punya uang kan, tiba-tiba kita dapat info dapat ilham dari Allah, cara dapat uangnya benar. Nah itu kadang kita entah gimana Allah kasih tahu, ya. Kayak semalam itu kan. Saya pikir semalam itu malam Lailatul Qadar. Barangkali ada yang sama dengan saya. Sebab satu bertepatan dengan 27 Ramadan, malam ya, malam 27 Ramadan. Menurut saya nih, mungkin masing-masing kita bisa berbeda penafsiran. Yang kedua, agak lebih tenang semalam. Yang kedua, itu transferan masuk ke saya itu banyak, Pak. Ini sedikit berbeda, tapi benar, Pak. Bukan buat saya, tapi buat pesantren. Ya, hampir 30-an Pak masuk. Katanya alhamdulillah kata saya kan buat Bapak. Jadi barangkali mungkin itu. Kalau ada yang sama ya alhamdulillah bisa berbagi-bagi dengan yang lainnya. Dari zaman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang kedua di mana ya? Termasuk Allah pernah mewahyukan kepada umminya Musa. Ya. Jadi Allah mewahyukan kepada Ummi Musa an alqihi, untuk melemparkan Nabi Musa kemana? Ke sungai. Itu diwahyukan kepada Allah, tapi maknanya bukan wahyu yang artinya wahyu Quran seperti Quran, ya, Taurat dan Zabur dan Injil. Tapi yang artinya ilham. Dan kita bisa nggak dapat wahyu seperti itu? Bisa. Ya. Jadi kita bisa dapat ilham seperti itu. Yang ketiga adalah wahyu bimakna insting, ya. Ya, seperti Allah mewahyukan kepada lebah untuk buat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, ya. Itu Al-Quran menggunakan kata-kata wahyu juga. Nah, ini wahyu yang keempat, wahyu yang artinya maknanya negatif. Apa itu? Waswasyus syayatin. Ya. Wa auha ba'dhum ila ba'din, ya. Jadi sesama setan itu ngasih wahyu sama mereka. Sesama setan ngasih bisikan-bisikan. Kenapa? Karena biar saling koordinasi. Ada yang sono, ada yang sini. Iya Pak. Setan itu kalau dia nggak bisa ganggu satu orang dengan satu setan, dia ganggu dengan 2 setan, 2 syayatin. Nggak bisa 2 setan, 3 setan. Bila perlu bawa kompi-kompian. Iya, bersama-sama. Jangan enak gitu ya. Makanya kalau kita mau datang godaan dari setan itu kadang nggak lepas satu saja, bertubi-tubi. Cuma kalau kita baca ayat Quran, baca doa, maka setan itu bakal kelihatan sama kita. Nggak kelihatan. Ya, jadi ada seorang, ini bukan kata saya nih, kata seorang mantan dukun, ya, tapi udah tobat. Kata dukun itu bertobat. Ini orang Afrika, dia bilang begini, pakai bahasa Arab kan. Jadi saya utus lah, kata dia kan, ini mungkin yang kasih jin begitu ya, diutus lah jin. Pas sudah diutus gitu, kata jin itu setelah diutus balik lagi dia. Loh, kenapa balik lagi? Enggak, saya nggak lihat orangnya, nggak ketemu. Saya udah keliling bumi ini nggak ketemu orangnya itu mana, kata dia. Nah, barangkali itu orang senantiasa baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dibentengi buat kita nggak kelihatan. Nah, hikmahnya apa? Nah, di situ kan al-ibr wal izah, ya. Inna li hadhihi al-khulwa atau khalwa allati hubbibat ila qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsah
dilalatan 'azimatan jiddan laha ahamiyatun kubra fi hayatil muslimina amatan wa da'ina ila Allah bi suratil fasal. Jadi sesungguhnya menyendiri ini ya, ketika Nabi itu cinta dengan hal-hal yang sifat menyendiri sebelum beliau diutus oleh Allah Ta'ala merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya petunjuk sangat besar ya. Dan punya urgensi yang sangat penting di dalam kehidupan muslim secara umum maupun da'i secara khusus. Jadi kita itu kalau dari sepekan itu sibuk banget, nah ada waktu di mana kita berkholwat namanya. Berkholwat itu etika di masjid, ya nggak diganggu apapun, HP matiin Pak. Ya. Nah, kecuali tadi itu yang mau transfer, ya kita nyalain. Ya. Nah, semuanya kita matiin. Kenapa? Karena waktu itu kita sedang terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk dari Allah kira-kira gimana selama sepekan ke depan ini bisnisnya, kegiatannya dan seterusnya. Tapi bukan maknanya tidur ya, karena etika itu sering dimaknai kata tidur. Makanya kalau orang etika kan isinya apa? Tidur ya. Padahal etika itu sesungguhnya kan ibadah yang dialihkan ke masjid. Betul nggak? Kalau nggak salah ya kalau kita bisa cek ya di pemahaman banyak orang, etika itu artinya tidur di masjid. Jadi yang pindah itu bukan ibadahnya dari rumah pindah ke masjid, tapi tidurnya iya, tidurnya pindah dari rumah ke masjid gitu kan. Ini pemahaman etika yang menurut saya harus di update biar enggak isinya itu mulu. Fahiyat wadhihu anna muslima la yakmulu islamuhu mahma kana mutahalliyan bil fadail qa'iman bi alwani ibadah hatta yajma' ila dhalika sa'at min al-uzlah wal khalwa yuhasibu biha nafs, kata dia. Jadi menjelaskan bahwa seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya betapapun, maaf dibilang betapapun orang itu akhlaknya baik banget katanya, bagus banget ya. Puncak daripada itu semua kata dia, termasuk ibadahnya bagus, akhlak bagus. Kata dia belum dinamakan sempurna akhlaknya, ibadahnya sampai dia menyediakan waktu untuk beruzlah, berkhulwat. Jadi malah kita butuh etika Pak. Minimal banget tadi tuh dari mulai masuk setelah Isya mungkin ya, atau mulai pada maghrib, nanti selesai subuh misalnya kan, kalau memang ada kerja setelah itu. Wa yuraqibullah ta'ala, nah isi daripada beruzlah tadi ya adalah apa? Kita bermuhasabah. Bermuhasabah kira-kira banyakkan dosa apa amalan, banyakkan kemaksiatan apakah ibadah. Mungkin kita juga mengevaluasi selama kita Ramadan ini, ya ini kan tinggal berapa hari nih? Ini 27, 28, 29, 30, 31, 30 ya Pak ya? 30, nggak mungkin 31 kan? 31 lebaran, berarti tinggal 3 hari. Ya 2 hari setengah lah menurut saya. Karena setengah harinya itu kita udah maghriban, udah takbiran gitu kan. Nah ini bermuhasabah kira-kira masih ada waktu nggak kita yang belum kita laksanakan, misalnya zakat mal, ya zakat fitrah. Saya sering dapetin itu, orang zakat fitrah Pak, itu jam 12 malam. Karena pas dicek, saya belum zakat fitrah. Oh iya, aminnya udah pulang Pak. Iya kan? Kenapa? Dia telat. Jangan sampai kita telat. Banyak terjadi telat. Ya. Bahkan ada yang nganterin zakat fitrah itu jam 2 malam. Yang bingung kan aminnya. Saya lama itu di Masjid Al-Ikhlas di sini tuh yang Jati Padang gitu kan. Itu sampai jam 2 malam ada yang nganterin beras, nganterin uang gitu. Tolong ini saya mau zakat fitrah. Aduh, gitu. Makanya biasanya dari amin itu membatasi. Nah ini kita bermuslah itu adalah kita merokok. Jadi kita woyufak kiru fi mazahir al-haq, termasuk juga tadabburi al-muslah. Wadalah misalnya karena Rasulullah dan memahami itu sebagai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi haqqi ayyi muslim yuridu li nafsihi al-islam as-sahih. Nah, ini merupakan hak siapapun muslimnya kalau mau kita perubahan dalam diri kita. Nah, kita mau berubah nggak kira-kira? Ya, berubah lebih baik apa? Pasti berubah lebih baik kan? Berubah lebih jahat. Yang baik, fakaifa biman yuridu an yad'a nafsuhu mawdi'a da'i ila Allah. Apalagi kalau posisinya adalah sebagai seorang dai.
Jadi kita perlu wal mursyid ila thariqil haq, termasuk orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan. Wa hikmatu zalika anna li nafsi zalika anna li nafsi afat, kata dia. Dan hikmahnya kenapa kita butuh beruzlah, jamaah sekalian? Karena di diri kita ini ada disebut dengan al-afat. Al-afat itu penyakit jiwa kita. La yaqta syarrataha illa dawal muslah li nafsi. Jadi penyakit jiwa itu enggak mungkin bisa diobati kecuali kita melakukan uzlah dulu. Uzlah itu artinya berkhulwat dulu. Diri dulu ya. Nah, itu kita di masjid ya, menghilangkan segala macam bentuk penyakit jiwa kita, hasad, iri, dengki, riya, sum'ah dan seterusnya. Wa muhasabatuha fi najwatin min dhajijid dunya. Dan bermuhasabah terhadap tadi ya, penyakit jiwa. Pernah dengar orang yang dikabarkan Nabi masuk surga? Yang kata Nabi akan datang seorang ahli surga, ya tali alaikum rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seseorang ahli surga. Nah udah nih, datang ahli surga. Nah, terus ketika Nabi bilang, itu 3 kali loh Nabi bilang, datanglah orangnya kan. Nah, ketika itu singkat cerita, ini orang rupanya Pak, amalannya cuma satu. Jadi ibadah lain mungkin dia masih banyak kurang. Amalannya yang paling besar apa satu? Yaitu nggak pernah hasad sama orang. Nggak pernah iri sama orang. Ini kayaknya bukan manusia ya kan? Tapi ada orangnya sama Nabi begitu. Jadi kata dia gini, wa inilah la hasadali ila ghairi gitu. Saya nggak pernah itu hasad pada yang lain. Ya. Ini orang ini manusia langka kayak gini nih kan. Ya, apalagi kalau kita berinteraksi dengan media sosial, ya Allah ya. Jadi kalau kita nggak bisa dengan amalan-amalan yang berat-berat untuk masukkan kita masuk ke minimal nih yang begini aja kan. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang dikabarkan oleh Nabi rajulun min ahlil jannah. Falkibru ini termasuk pertama kesombongan. Ini kesombongan pasti ada orang yang kelebihan. Kalau nggak mungkin dia sombong tapi nggak ada kelebihan kan? Yang kelebihan. Wal hasanah termasuk juga alasan hasad. Kecuali kita iri kepada orang yang sering ibadah, walaupun maknanya bukan iri sesungguhnya. La hasad illa fi ini, tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Pertama, rajulun ya, atahabbul mala wa yunfiqu. Jadi orang yang punya harta tapi infak terus. Kemudian yang kedua ada orang yang hafizul Quran, orang yang dekat dengan Quran. Nah, itu boleh kita iri, tapi iri bukan iri doang, masih iri nih. Tapi nggak ngapa-ngapain, ya ini juga kan jadinya wahubbul riya kan termasuk riya. Riya wahubbul dunya. Nah, halaman berikutnya halaman 93. Kullu zalika afatun min sya'niha. Ya. Nah, itu semua tadi penyakit-penyakit jiwa itu antara hakama fil nafsi wa taghalghala ila aqaqil qalb. Jadi semua penyakit jiwa yang dapat menguasai diri bisa meresap ke dalam hati yang paling dalam. Jadi yang tadi penyakit-penyakit jiwa tadi Pak itu bisa meresap pada diri kita. Wa ta'mala 'amalaha at-tahdimi fi batinil insan ala ragmi mimma qad yahalla bi zahrihi min a'malis salihah. Jadi kadang-kala manusia itu casingnya baik tapi hatinya hancur, hatinya itu penuh dengan penyakit ya. Walaupun casingnya ibadahnya oke, tapi hatinya belum bisa melaksanakan yang tadi ya, meninggalkan riya. Ya. Cuma agak susahnya begini kalau kita memisahkan antara pekerjaan itu sebagai ibadah bukan. Pekerjaan ibadah bukan. Ini pertanyaannya ini ibadah ya. Cuma kan kalau kita kerja Pak, ini hampir sama atasan belum kan? Nggak mungkin kita kerja tapi nggak kepingin kelihatan. Karena manusia kita ini kan manusia yang serba kelihatan. Maka itu sebabnya orang paling besar itu ketika kita melihat pekerjaan ibadah itu adalah dia tetap ikhlas, tetap melaksanakan pekerjaan meskipun
nggak ada yang lihat siapa-siapa gitu. Gitu ya. Karena berat banget gitu ya ketika kita dinilai tetapi kita nggak pernah dilihat kerjaan kita. Barangma maqad yanshaghilu bihi min al-qiyam bi syu'uni da'wa wa irsyad wa mau'izatil. Nah, ini kayaknya buat para ustaz ya. Meskipun orang tersebut telah sibuk ya dengan dakwah, dengan pengajaran. Ini kayaknya buat saya nih. Jadi sesungguhnya tetap walaupun sesibuk apapun menyempatkan diri untuk berkhulwah, berdiam diri di masjid atau mungkin namanya i'tikaf, atau apa bermuhasabah. Tidak harus menunggu akhir tahun. Biasanya kan ada muhasabah akhir tahun, ada nggak gitu kan caranya. Nah ini nggak pasti Pak. Pokoknya kita mau mana itu sempat kita laksanakan. Tapi kalau bisa terjadwal lebih bagus. Kalau lihat Nabi tadi antara berapa 10 hari ya 10 hari sekali itu bermuhasabah 10 hari sekali atau paling tidak sebulan sekali lihat dari teks yang tadi disebutkan jadi sebulan sekali atau berapa 10 hari sekali. Kemudian apa? Walaysa lihadhil afat min dawa'in illa ayyahtaliya sahibuhu baina kulli fitran wa ukhra ma'an. Jadi penyakit-penyakit jiwa ini tidak mungkin kita bisa selesaikan kecuali harus kita menyendiri dulu. Lihat kama fi haqiqatiha wa mansaiha wa madahajatiha ila inayatillah ta'ala wa tawfiqi fi kulli lahzah min hadhihi. Jadi sesungguhnya kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari taufik dari Allah dengan cara seperti ini. Thumma yata'ammalu fi nafsi wa mada mu'fihim amal al-khaliq azza wa fi 'adami ay yuqatil limadhihim aw qatlihim. Termasuk ketika kita mendapatkan pujian ataupun cacian di zaman sekarang Pak. Misalnya ada video, potongan video ada di medsos. Itu ada tuh dua jenis golongan manusia ini. Yang mencaci ada, yang memuji ada. Misalnya kita infak videoin, pasti ada orang bilang ngomong gitu doang juga di videoin ya. Ada yang oh alhamdulillah bagus banget nih ngajak. Nah manusia tidak pernah terlepas dari dua hal ini. Ada yang memuji, ada yang caci. Tidak pernah terlepas. Sampai Allah sendiri Pak itu ada yang mencacinya. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu amma yasifun. Allah Maha Suci. Dan Nabi Muhammad yang begitu akhlak luar biasa, itu aja Pak ada yang mencacinya, ada yang mengatainya. Wa innaka lamajnun, ngatain Nabi gila. Wa innaka lasyair, tukang syair. Wa innaka lasahir, tukang sihir. Padahal Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Nabi itu sangat mulia. Kalau pernah kita di dunia ini Pak ketemu orang baik banget, itu tidak ada apa-apa yang di hadapan Nabi itu akhlaknya itu. Kenapa? Nabi itu akhlaknya di atas akhlak orang-orang yang ada. Ya. Contoh nih kalau kita misalnya kita minta bantu ke teman, bantuin dong. Kenapa? Belum dikasih lah. Kedua, bantuin dong. Masih nggak dibantu sama orang yang kita minta tolong tadi? Masih Pak. Tapi kalau udah 3 kali Pak, kita dilihatin mulu. Dia orang minta tolong saya terus gitu. Nabi enggak Pak. Selama Nabi itu ada dia bantu kita. Itu akhlaknya luar biasa. Tidak pernah ada orang seperti Nabi Muhammad. Makanya di Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan orang yang menyakitin Nabi itu didoain sama Nabi. Ingat ceritanya orang yang di Taif Pak, dilempari semua gitu kan. Kalau kita nih datang ke MD tiba-tiba dilemparin orang, kira-kira diapain tuh orang? Paling kan dilempar balik. Lu ngajak tawuran gue sambit lagi gitu kan. Apalagi ada malaikat nawarin, wahai fulan, ya kan ditawarin ke kita. Ini ada orang yang melempar kamu. Mau saya timpakan nih gunung Salak, saya timpakan. Terus apa kita jawab? Gas. Kayaknya kurang dikit tuh gas. Kenapa? Ya jiwa kita masih belum sampai kepada jiwa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Jadi semua yang tafakkur fi mazahir azamatillah. Ya kita bertafakur wa fil hisabi wa tulihi, termasuk juga mengukur kehidupan kita ini gimana ya sebaiknya ke depannya. Wa fi 'azimi rahmatillahi wa 'azimihi iqabihi.
Fa inda tafkir at-tawil al-mutakarrir fi hadhihi al-umur tatasaqatu tilka al-afatil lahiqah bin. Jadi kalau kita sudah melakukan tafakur begini, jemaah sekalian, maka sifat-sifat yang tadi disebutkan, dengki, iri, hasad, semua ya tadi riya, semuanya itu akan berjatuhan. Wa yahyal qalbu binurin irfan was-safa. Jadi karena yang ngarang buku ini namanya Syekh Muhammad Qabalul Putih, ini orang sufi ya, sufi bukan sufi suka film, sufi yang artinya suka ibadah. Nah, beliau ini selalu menyempatkan di setiap buku-buku beliau itu selalu ada hikmah, termasuk di sirah kami. Jadi kalau kita sudah sering menyendiri begitu ya, itu dihilangkan dari penyakit-penyakit hati kita. Fala yabqa li'atid dunya min sabili ila taqdim bil hati. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Baru halaman 93 ya. Jadi yang lain bisa sama Ustaz kalau dilanjut ya, kalau nggak lanjut berarti. Nah, jemaah sekalian, barangkali ada mau ditanyakan sebelum kita tutup. Cukup insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya. Saya doakan ya akan pulang kampung. Besok kita ada pulang kampung di sini ya. Ada yang ikut di sini? Oh, belum. Mungkin ada yang ikut, ada yang enggak ya. Yang ikut, yang akan melaksanakan mudik, Allah Ta'ala lindungi semuanya, dimudahkan ketika dalam perjalanan ya. Yang paling penting Pak, duitnya utuh Pak. Karena biasa kalau habis kita pulang begitu duitnya berkurang ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, Allah lancarkan rezekinya, diberkahi segalanya, dihilangkan dari bala bencana ya, dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang negatif, yang merugikan, kembali lagi ke sini ke tempat kerja senantiasa juga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.